Saudara, saya suka mempelajari Alkitab, mempelajari juga buku-buku yang bagus, ya. Memang kita sebagai anak-anak Tuhan itu perlu mengetahui dan mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan atau firman Tuhan ajarkan atau di dalam perjanjian lama yang Tuhan sudah memberikan contoh-contoh dalam hidup kita. Kenapa saya katakan begini? Karena banyak orang Kristen, ya, banyak orang Kristen, mereka hidup baik, orang baik, ya, orang yang penuh karakter baik, yang penuh kasih, ya, orang yang punya karakter itu seperti Kristus, ada yang demikian, ya. Tetapi, ya, mereka tidak memiliki kuasa otoritas yang Tuhan sudah bagikan. Kenapa? Karena tidak dipraktekkan dan tidak dipelajari sungguh-sungguh. Jadi banyak sekali kalau kita lihat di mana-mana gereja selalu ngomong, ya kamu harus berbuat baik, ya itu harus. Kamu harus penuh kasih, itu harus. Kamu ada damai, itu sebagai orang percaya janji damai itu sukacita adalah bagian kita. Tetapi banyak juga yang tidak mengerti bahwa wibawa otoritas itu sudah diberikan kepada kita. Saya hanya berikan contoh. Banyak orang Indonesia yang ada di Australia ini orang baik-baik, orang baik-baik. Tetapi mereka tidak tahu saat mereka menjadi warga negara Australia, mereka ini diberikan otoritas bukan saja menjadi citizen yang baik, ya, yang taat hukum, ya, bayar pajak, tetapi Tuhan, pemerintah itu sudah berikan ada apa? Kita itu punya hak menjadi tentara, punya hak untuk menjadi member of parliament, dewan kalau kita mampu, ya, kalau dipilih, kita tuh punya suara, ya, suara tentu pemilihan. Tapi bukan itu saja. Kita itu pada waktu kita pakai paspor Australia, dimanapun kita berada, kita punya hak kepada orang perwakilan Australia yang ada di negara sana. Mereka harus membela kita. Itu sebenarnya wibawa dan otoritas sebagai orang orang Australia. Begitupun di dalam Tuhan Yesus, banyak orang hidup di dalam kekalahan. Iblis ganggu, iblis cobain, iblis goda, jatuh, ya. Itu sebenarnya karena kita tidak tahu otoritas wibawa yang kita sudah dipercayakan. Hari ini rindukah kita untuk makin belajar wibawa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Amin. Oleh karena itu mari kita pelajari di sini. Hari ini kita akan fokus kepada wibawa kita di dalam doa dan perkataan kita. Dan ini ya, Markus 5 kita sediakan ini. Markus 5 kita buka. Mulai dari ayat 21, ya. Kita ini aja, ayat 25 sampai ke ayat 34. Saya baca ayat 25, saudara baca ayat yang ke-26. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh kerajaan, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya,
Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling mengenang, siapakah yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? lalu Lalu ia menghadap sekelilingnya. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. maka Pada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau dan telah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, saudara-saudara, kisah ini mungkin sudah beberapa kali saudara dengar. Tetapi jikalau hari ini Tuhan membawa kita untuk masuk ke dimensi yang lebih dalam, izinkan itu. Jangan katakan, oh saya sudah pernah dengar. Mungkin waktu itu apa yang saudara dengar hanya informasi atau cerita atau sejarah. Tapi hari ini biarlah masuk di dalam dimensi dalam hidup kita sehingga mentransform hidup kita, iman kita. Nah, kita lihat ada seorang wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Itu sangat menderita sekali. Ya, bahkan dikatakan bahwa sudah dihabiskan hartanya, sudah pergi ke dokter. Saya tidak tahu apakah dulu disebut dokter level sekarang atau berbeda, tapi pada waktu itu pasti ada tabib-tabib, ya, karena meskipun tidak selihai sekarang dengan segala teknologi, tetapi ada uang sudah habis, bahkan sakitnya makin parah. Sedih kan keadaan begitu. Biarlah hari ini setiap dari kita akan belajar bagaimana mempraktekkan itu di dalam hidup kita, menghidupi di dalam hidup kita, dan kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Jikalau hal ini terjadi di mana saja, biarlah kita. Mungkin saudara tidak sakit pendarahan. Kebanyakan orang wanita tentu tidak akan buka-buka kasih tahu itu, bukan? Nah, kita tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan tubuh saudara. Saudara tidak tahu. Beberapa hari yang lalu, hari Minggu malam, tengah malam, waktu kami dari acara karena cucu sesudah dari gereja Hill, kita pergi karena cucu kita punya ulang tahun, ya. Maka malam jam 10 malam lebih baru berangkat dari daerah Kellyville untuk menuju ke Silvana. Sudah mendekati di Silvana kurang lebih jam 11.30 ditelepon oleh Linfo. Linfo, saudara tahu dia, ini mungkin yang tulisan-tulisan banyak itu, dia yang menulis. Ya, dia anak baik, kita sangat sayang mereka. Dan nanti masih ingat yang bapak muda yang agak mundur datang kalau bikin lucu-lucu melayani, tapi dia punya tugas. Setiap kali ibadah dia akan kerjakan, bersihkan sampah semuanya. Dia luar biasa. Mereka setia. Jadi dekat sekali dengan kita. Dan dia bilang begini, Om Sel, bisa nggak ya datang ke Nepean Hospital itu di Pendrick, saudara harus tahu. Kita sudah menuju sudah dekat Hurstville, jauh di sana. Waktu itu ditelepon, kenapa? Dia sudah mau putus nafas. Dokter sudah bilang bahwa akan mencabut karena sebenarnya dia sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Yang ada ini adalah nafas bantuan, ya. Jadi kita bilang, waduh, kita sulit sekali karena ini setengah jam nggak mungkin, karena dari sana ke sana itu 1,5 jam, ya kan. Jadi
kita bilang ini kita berhenti aja di mana kita berdoa. Meskipun kita tahu waktu suatu orang dalam keadaan koma, ya tubuhnya sudah tidak berfungsi, tapi rohnya masih ada di sini. Ya, roh. Jadi kita berbicara, saya bilang buka HP, kasih suara untuk dengar, ya, dengar. Dan pada waktu itu tentu karena waktu dia menikah dengan orang Yahudi, ya, saya yang berkatin tahun kurang lebih 6 tahun setengah yang lalu. Sudah 2 anak, umur 4 tahun setengah dan 2 tahun lebih. Ya. Hari Senin itu kami jitir ke sana untuk ketemu dengan keluarga, ya. Anak-anaknya tentu masih tidak mengerti kan, malah papanya suruh bilang say goodbye mama, dia juga goodbye gitu aja. Sampai ketemu lagi, anak-anak namanya. Anak-anak 2 cantik-cantik, orang Yahudi dan orang Chinese. Saudara ada lihat di foto yang saya kirim di Sinda, ya itu si namanya Lindy Yunus, ya, umur 43 sudah meninggal. Nanti Jumat depan dikuburkan. Ya. Kenapa agak lama? Karena kalau orang heart attack itu biasanya pemerintah ingin supaya mengetahui tepat mengapa ia meninggal. Jadi harus dikirim dulu ke otopsi. Apa? Ya, polisi harus ada di sini gitu. Nah, saudara lihat bahwa tentu diharapkan oleh saudara ada suaminya agar saya bisa doa supaya bangkit lagi. Benar nggak? Memang satu kenyataan dalam hidup ini, ada yang kita doa dia sembuh, tapi ada juga yang tidak. Kenapa? Karena kedaulatan itu bukan manusia, kedaulatan itu ada di tangan Tuhan. Tetapi tugas kita yaitu berdoa. Bangkit atau tidak bangkit itu keputusan Tuhan. Tapi tugas kita harus melakukan apa yang benar. Seperti para dokter, mereka proses semua ilmiah dengan napas, dengan segala macam ya usaha untuk menyelamatkan. Tetapi jika tidak bisa, mereka juga akan katakan bahwa tidak mampu untuk menyelamatkan ini. Nah, sekarang kita lihat di sini. Wanita yang sakit ini, ya ini dong, saya selesaikan dengan ini. Dia tidak tahu bahwa dia itu rasa sakit di otaknya, pusing-pusing gitu. Ingat kalau pusing-pusing sebaiknya bisa ke dokter. Dia pusing, dia ambil mobil, booking ke dokter, mau menuju. Jadi dia katakan suaminya, pagi ini kamu yang ngantar anak-anak ini pergi ke child care ya, saya ke dokter. Dia baru keluar kurang lebih 500 meter. Di situ dia langsung sudah nggak sadar, langsung dia mau berhenti, tapi karena mungkin bagaimana dia nabrak ada mobil yang diparkir situ. Tetapi puji Tuhan, pada waktu itu ada orang yang datang menjaga dia sampai ambulans datang. Itu dari suaminya katakan itu syukur kepada Tuhan karena ada orang yang menjaga dia meskipun waktu itu dia dalam keadaan ini. Nah, saudara lihat bahwa kita manusia ini tidak tahu apa yang sedang tidak baik di dalam tubuh kita. Benar kan? Dia kan nggak tahu, maka dia hanya pikir pusing, dia mau ke dokter. Masih umur begitu ya, udah kan? Nah, kalau kita di sini kita harus mengucap syukur. Amin. Untuk 40 anak kita waktu itu dia umur berapa? Kurang lebih 4 tahun yang lalu kejadian yang sama mengalami. Tapi pada waktu itu dia sedang berhenti dan dia ngantar seorang anak, dia pulang kerja, dia ngantar seorang anak teman kerjanya, mereka bercerita berhenti. Pada waktu berhenti anak ini bilang, kok Caroline kok tahu-tahu aja ketiduran gitu loh. Dan dia bingung mau telepon siapa, dia mau cari telepon suaminya
suaminya dapat juga karena telepon yang dia pakai, dia bisa ambil jari Caroline, dia taruh mobil ini, terus itu dia cari suaminya Caroline, dan mereka itu bisa telepon, dia telepon. Pertama telepon suaminya bilang, mungkin dia bergurau. Padahal dia sudah kena di situ. Dan waktu sampai ke Westmead tengah-tengah waktu itu Delta, COVID Delta, ya kita semua mau ke hospital nggak boleh masuk, nggak boleh sama sekali. Tapi puji Tuhan anak kita selamat. Kita hanya bisa berdoa terus, berdoa, karena hal yang sama sudah nggak sadar itu. Karena pendarahan di otak, ada salah satu pipa kecil di sini yang bocor. Ya, di rumah kalau pipa kecil tuh nggak lama bocor semua, benar kan? Di air kan. Nah itu pipa kecil di sini harus inilah. Oleh karena itu saya bilang begini, kita harus percaya Tuhan, tapi kita juga harus jaga kita punya kesehatan. Mulai dari makanan, istirahat, tegang, damai sejahtera, itu semua pikiran tenang itu akan membawa kesehatan dalam hidup kita. Nah, kita lihat wanita ini kena sakit pendarahan ini, tentu tidak ada orang yang bikin-bikin, itu ada penyakit di dalam yang kurang benar sehingga membuat dia menderita itu. Nah, saudara, kalau satu orang menderita begitu, tentu tiap hari pikirannya cari siapa yang bisa menyembuhkan, bukan? Dan dia mendengar bahwa ada satu pribadi yang luar biasa asal dari Nazaret yang pergi kemana-mana untuk menyembuhkan orang. Dan pribadi itu adalah siapa? Yesus. Dan pada waktu dia dengar, tahu-tahu tidak lama kemudian lewatin kotanya, karena Tuhan Yesus sering keliling kota memberitakan Injil dan menyembuhkan orang. Itu yang, dan mengusir setan. Dan waktu dia keluar dari rumah, manusia satu kota sudah keluar. Gimana nih mau dekat dengan pribadi yang nama Yesus ini? Karena tidak bisa. Dan dia tahu hukum Yahudi itu, kalau satu perempuan yang ada pendarahan itu tidak boleh keluar sentuh-sentuh orang lain. Benar, itu hukum. Najis, karena itu disebut najis kalau orang yang ada sakit demikian kan. Jadi dia itu diam-diam ini. Yang pertama harus kita sebagai anak-anak Tuhan, pada waktu kita mendengar, dengar dengan iman. Amin. Banyak orang dengar tapi lewat sini kan keluar sini, banyak kan. Apalagi orang-orang ateis, kita berbicara tentang mujizat Tuhan, dia bilang, dokter sudah ada di sini. Benar nggak? Atau Medicare ada di sini. Nah, kita harus mendengar itu dengan iman. Dengan iman itu berarti harus memiliki keyakinan bahwa pribadi ini satu-satu yang bisa menyembuhkan aku. Uang sudah habis kan, kelihatan. Tentu badannya orang yang pendarahan, tentu badannya kan kelihatan pucat, lemas, mungkin kurus, rambutnya nggak dibeluk, mungkin kan kelihatan. Biasa kan orang sakit ya, biasa. Jadi dia jalan begitu, tutup bungkus dengan kain, ya. Dan pada waktu Yesus lewat, kita belajar hari ini untuk mulai iman yang benar itu selalu bertindak, bergerak. Faith is action. Jangan pikir, oh faith, Tuhan aku nggak punya duit, bisa gak kirim dari surga satu tiba-tiba. Ya, memang di Alkitab ada, ya. Elisa tahu-tahu burung gagak datang kirim dia makanan. Benar kan? Ada. Ya. Tapi Tuhan Yesus punya pengajaran itu supaya kita waktu mendengar firman Tuhan itu jangan ditutupi dengan keraguan. Berapa banyak orang yang pernah mengalami doa tidak sembuh, langsung dia katakan, itu tidak sembuh. Ingat, ini penting sekali. Kata-kata kita dan iman kita tuh harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kita aminkan? Amin.
Jangan perkataan kita itu perkataan yang berlawanan. Ingat, Tuhan bekerja itu sesuai dengan apa yang sudah Ia ajarkan. Iman itu baru memenuhi apa yang Tuhan rencanakan terjadi. Di dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Itu kita harus ini. Jangan berjalan dengan hanya kita punya otak. Otak kita pakai itu bagus, ya. Tapi otak itu bukan semuanya. Saudara pernah tahu bahwa sekarang ini mereka itu sudah temukan bahwa orang itu, ya, otak itu bukan semuanya. Orang ada operasi mereka kasih tahu operasi otak. Tapi orang itu mereka tahu bahwa jiwanya sedang berbicara. Jadi bukan berarti otak itu lagi dioperasi terus tidak bisa ini lagi. Kenapa? Jiwa itu rumahnya, iman itu rimanya itu di otak. Bukan otak itu yang menguasai jiwa itu. Ini untuk mengerti. Karena banyak orang pikir otak itu segalanya. Padahal ada bagian tertentu yang bisa dipengaruhi oleh otak klinik ini yang daging ini, ya. Tapi ada juga yang otak itu hanya tempatnya jiwa aja. Cara berpikir kita itu hanya pakai di sini. Ini mungkin terlalu sulit bagi saudara, tapi satu waktu saudara akan lihat ada operasi yang demikian. Orang-orang yang ahli otak dari seorang yang selalu beribu kali dia sudah mengoperasi otak, dia katakan bahwa otak kita itu hanya terbatas. Jadi di sini kita harus belajar bahwa pakai iman. Iman itu ada di roh kita, bagian dalam kita. Saudara pernah alami otak rasanya pikir tidak mungkin, tapi iman berkata yes. Nah itu ada roh di dalam. Itu yang disebut hati kita kalau orang bilang, ya. Nah saudara lihat, waktu dia mendengar, dia lihat ada begitu figur Yesus itu ada, dia bertindak, dia kesana. Dalam perjalanan mau ke sana manusia begitu banyak, dia itu bagaimana ya? Dia tidak punya uang untuk bayar tukang pukul dorong-dorong yang masuk sini, enggak ada. Dia datang menyelip. Dia punya ini yang perlu sekali kita akan belajar, yaitu perkataan dia. Perkataan dia ada begini. Dia katakan apa? Asal kujama ujung jubahnya saja. Asalku, maka aku akan sembuh. Belajar kata-kata ini setiap hari di dalam hidup kita. Amin. Meskipun kita tidak sembuh atau belum sembuh atau sembuhnya nanti mulai dengan perkataan iman di dalam hidup kita. Amin. Berapa banyak kita selalu bicara tanpa iman. Ya, aku sakit. Yang itu aja terus yang dibicarakan. Aku sakit. Memang di dunia ini saya ketemukan ada orang yang suka cerita sakitnya. Kemana-mana cerita sakitnya. Itu suka apa namanya? Itu orang bahasa Indonesia bilang apa? Menggamakan. Ibadiri. Supaya orang kemana-mana dan ini. Padahal Tuhan sudah siap menyembuhkan dia, tapi kata-katanya itu yang memotong akar kesembuhan itu. Saudara harus tahu. Amin Pak Tony. Berapa banyak kita ini Tuhan sudah ingin sembuhkan, tapi karena kata-kata kita membuat mujizat itu stop. Mujizat itu tidak terjadi karena kata-kata kita. Tapi belajarlah di sini dari iman bahwa kita harus berbicara yang selaras dengan iman Tuhan. Jangan kita berlawanan. Berapa banyak orang berdoa saja pun bukan berdoa orang beriman, tapi orang yang patah hati. Tahu nggak? Ada orang berdoa patah hati itu,
Itu aja yang dia ceritakan. Aku sakit. Aku sakit. Apalagi dia yang bikin aku sakit. Sampai segini karena dia. Ingat, Tuhan itu menghargai iman. Karena itu caranya Tuhan bekerja. HP saudara itu, saudara mau pakai TV besar bagaimana, nggak bakalan bisa bicara di HP. Kenapa? Karena belum ada cara demikian. Karena HP itu harus langsung dari satelit dengan 4G atau 5G itu baru bisa di HP saudara. Ya, dia punya frekuensinya itu. Dan Tuhan sudah menentukan bahwa perkataan iman kita itulah yang akan terjadi atau tidak terjadi dalam hidup. Saudara-saudara, saya hanya rindu sesudah 2 buku yang saya pelajari dulu, ya, satu orang bernama Kenneth Higgins. Kenneth Higgins ini waktu umur 16 tahun kena sakit, di mana para dokter katakan bahwa dia akan mati, tidak lebih dari 1 tahun dia akan mati. Orang tua tentu dalam segala apapun usahakan untuk menyenangkan dia dan berusaha untuk siap-siap akan dipisahkan dengan anak ini. Ya, karena penyakitnya kurang lebih 70 tahun, 80 tahun yang lalu tidak bisa diketemukan kenapa anak ini sakit begini. Dan mereka sudah siap. Tetapi pada waktu dia di rumah sakit, tiap hari di rumah sakit, dia baca Markus 11 ayat 24. Markus 11:24. Ya, catat itu. Karena itu adalah kunci, kata kunci. Tuhan Yesus katakan, apa yang kamu katakan, apa yang kamu doakan, apa yang kamu minta, ya, berdoa, percayalah. Ayo, sudah baca sini. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Dia pegang ayat ini di rumah sakit, dia hafal, dia percaya. Dokter bilang saya tidak lama lagi, tapi saya percaya firman Tuhan. Saudara tahu, berapa minggu kemudian, waktu orang tuanya mau berkunjung, katakan bahwa ini mungkin terakhir kali kita datang ke rumah sakit ini. Dia sudah mandi, sudah siap, dan dia sudah sembuh karena dia tiap hari perkatakan ini. Dia sembuh dan dipakai, baru meninggal waktu umur 90, saudara tahu. Dan mulai hidupnya dia melakukan banyak mujizat, banyak orang kesembuhan karya tersebut. Dia buktikan bahwa Tuhan itu hidup kalau kita percaya. Dan ada satu orang lagi yang bernama Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth lahir tahun 1859, meninggal tahun 1937. 47. Smith, kalau saudara cari Smith Wigglesworth, orang England. Dia tidak punya pendidikan, tulis saja tidak bisa. Tidak bisa tulis. Istrinya yang sesudah menikah baru ngajar dia bagaimana bisa dia tulis. Tapi pada waktu dia bisa baca Alkitab, dia tiap hari baca Alkitab dan dia pegang iman itu. Saudara tahu berapa kali orang mati pun dia bangkitkan. Saudara baca kisahnya. Smith Wigglesworth. Dia orang England, kerjanya hanya bantu di plumbers dia. Ya, tapi dia pegang firman Tuhan. Dia pegang dan Tuhan pakai dia luar biasa. Ya, dia pergi satu waktu ada orang yang kena stroke di kapal bersama-sama dengan dia. Tentu semua orang di kapal sudah panik, berkerumun mau bikin apa. Kita paling dia berserah. Ada yang bilang ini sudah umurnya dia. Pada waktu dia datang dia pukul. Dia pukul orang lain ini, orang sudah kena stroke dia pukul lagi begini.
orang itu sesudah dipukul, ya, yang tidak berdaya yang sudah ini hidup. Terlalu banyak yang saya baca. Jadi saya katakan bahwa sebenarnya Tuhan itu benar. Firman Tuhan itu benar. Kita manusia yang kurang. Benar nggak? Jadi hari ini kita bagaimana mempelajari bagaimana kita bisa memperoleh apa yang Tuhan sudah sediakan. Ya, itu penting sekali. Karena orang selalu pikir, oh biar aja itu orang tertentu aja yang ada karunia benar. Padahal janji Tuhan bahwa kita akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh, itu janji itu kepada orang percaya. Bukan hanya para rasul, orang percaya. Ada kata orang percaya. Nah, satu ayat, ya tadi kita sudah tahu pada waktu itu dia jamah dan dia sembuh dan dia tahu kekuatan masuk di dalam dia mulai mundur dan Tuhan Yesus berkata begini, siapa yang sentuh aku? Ada murid, kemungkinan besar Petrus yang bilang, begini banyak orang sentuh dengan engkau, begini banyak engkau tanya siapa yang sentuh engkau. Kan sudah harusnya engkau tahu bahwa banyak orang berkerumun sentuh engkau, semua ingin jamah, benar gak? Tapi Tuhan Yesus bilang begini, ya ada yang banyak yang jamah, tapi saya tahu ada tenaga yang keluar. Kenapa? Karena orang yang menjamah, yaitu perempuan ini, dia jamah dengan iman, dia percaya dengan perkataan bahwa yang bukan positif, perkataan iman. Jangan kita pakai kata positif, itu sangat duniawi sekali. Saudara harus tahu, orang-orang yang nggak percaya Tuhan juga selalu bilang, if you have positive thinking kan bisa ini itu kan, ya. Padahal mereka nggak percaya Tuhan. Kalau kita punya perkataan iman, dan benar pada waktu dia jamah mengalirlah kuasa. Kenapa orang lain yang jamah tapi tidak terjadi? Kenapa? Karena mereka hanya ingin kerumun-kerumun. Benar kan? Hanya ingin ikut-ikutan. Ini populer person ini. Jadi ingin tahu siapa dia. Tapi hanya wanita ini yang mengalami mujizat. Kenapa? Karena dia jamah dengan iman. Apakah kita di sini setiap hari ingin jamah Tuhan dengan iman? Amin. Hidup di dalam iman, hidup berjalan dalam iman. Karena firman Tuhan katakan 3 kali di Habakuk, di Galatia dan di Roma katakan orang benar akan hidup dari iman. Orang benar. Kita orang benar. Siapa yang bilang kita benar bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tapi karena darah Yesus yang tercurah yang bisa membenarkan kita semua. Itu harus sadar. Jangan pikir, woi saya orang benar, saya lebih baik dari kamu. Next time saya akan khotbah tentang orang yang memiliki sikap demikian, sebenarnya dosanya 10 kali lebih besar dari ini. Banyak orang itu rasa dia benar. Dan kan orang Farisi, saudara berdagang lihat itu semua salah. Jangan ada itu dalam hidup kita. Jangan ada. Di sini aja singa aja ada yang bilang ini kurang bagus ini. Sudah, kalau dia sudah mau menyanyi aja, kita sudah harus bersyukur. Amen. Jangan pikir suaranya kok fals gitu. Enggak apa-apa. Tuhan tidak lihat suara fals, Tuhan suka lihat hati. Amen. Mulai sekarang belajar, nggak usah menghakimi orang lain, berikan yang terbaik dalam hidup. Ya, oleh karena itu hari ini kita ingin mengalami di dalam hidup kita, mulai setiap hari kita berkata yang benar. Saya akan baca di 1 Petrus 2 ayat 24.
Sudah? 24 1 Petrus. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh. Jadi ingat, yang buka pintu surga itu ada satu pribadi yang memikul dosa kita. Oke? Di dalam tubuhnya di kayu salib. Jangan dengar itu pengajaran dari lain-lain pikir dia bisa duduk bertapa di gunung jadi orang suci gitu. Mungkin duduk kelihatan suci, tapi turun gunung jadi juga. Iya, benar nggak? Duduk-duduk di gunung karena tidak ada cewek lain. Di gunung turun ada cewek. Lalu lihat itu di Australia Bondi Beach yang pakai itu pikirannya sudah nggak suci lagi. Ya, ia telah mati terhadap dosa. Gini, ya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, ingat kita mati terhadap dosa, kita hidup untuk Kristus, mati terhadap dosa, atau hidup lama kita hidup untuk kebenaran. Ya, kita hidup untuk kebenaran. Sekarang kita hidup untuk. Ini ayat yang ini. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh ini satu kata. Kita sering dengar kata bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Tapi ada ayat di sini yang berkata telah. Apakah kita percaya bahwa Tuhan sudah bayar harga kayu salib itu untuk kita, dan bilur-bilurnya telah menyembuhkan kita? Harus kita katakan Tuhan telah menyembuhkan aku. Jangan katakan Tuhan nanti akan sembuhkan saya. Kalau begitu nanti kita lihat dulu baru kita percaya. Orang beriman itu meskipun dia belum melihat, dia sudah. Ini ada janji oleh bilur-bilur, oleh luka yang terjadi di atas kayu salib itu, untuk kesembuhan kita. Jadi mulai hari ini kata-kata kita adalah kata-kata yang menyatakan Tuhan, terima kasih Engkau telah menyembuhkan aku. Nah, Om Sam, waktu saya bilang itu tidak terjadi apa-apa, benar, bisa terjadi langsung, bisa terjadi seperti wanita tadi, tapi juga bisa terjadi nanti. Setiap kali kita berkata-kata itu, Tuhan itu melihat iman, dan Tuhan juga punya waktu untuk kapan Ia mau melakukan. Itu penting loh. Kadang-kadang berapa orang yang baru doa 2 kali, 3 kali, dia sudah bilang, oh Tuhan tidak jawab. Mulai ragu-ragu lagi. Kita harus belajar ayat ini, bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menyembuhkan saya. Bukan saja menyelamatkan saya, tetapi bilur-bilurnya untuk kesembuhan saya. Jadi kita akan praktek hari ini. Kita akan katakan, Tuhan, saya dengar firman Tuhan bahwa Engkau adalah penyembuh ajaib. Tidak ada yang mampu. Saudara pikir dokter itu mampu? Semua dokter itu akan katakan, kita bisa kasih obat, kita bisa menyelidiki, kita bisa diagnosis, kita bisa operasi, tetapi kesembuhan itu harus ada Tuhan. Ya, saudara tahu itu. Dokter itu tahu. Kalau waktu dia potong, kalau itu tidak sembuh, tidak bisa. Atau waktu dia ketemukan, tapi kalau dia tidak bisa mengobati, itu tidak bisa. Dan Tuhan itu adalah dokter di atas saya. Hari ini, setiap kita, saya tidak tahu, saya punya sakit juga, tapi kelihatan agak sembuh bukan sekarang, karena saya mulai praktekkan. Iya, kemarin dari pagi sampai sore malam kerja di kebun. Kerja di kebun berapa 10 jam. Rapiin kan winter spring itu kan semuanya wind itu kan banyak sekali. Ya,
potong rumput ini segala macam, nanam ini nanaman, ya enjoy dan sehat saudara. Kenapa? Nah, Ibu Ruth kaget dari cinta dan dia sudah pingsan atau ya, kami bawa. Saya kerja di sana. Nanti soon kita akan dapat apa? Mangga. Saya ini bikin bagus supaya ini ya. Lagi berbunga kan sekarang. Apa? Asin sudah punya banyak, kita pakai dari rasa gajah. Luar biasa saudara-saudara. Kalau kita punya iman, itu akan terjadi. Bukan hanya karena janji Tuhan, tetapi iman yang timbul dalam kita itu memberikan semua yang baik. Coba kalau tiap hari sakit, makin lama kan makin down kan, bisa depresi kan. Banyak orang itu depresi itu makin sakitnya bertambah karena depresi itu. Setiap kali kita ngomong yang tidak bagus, yang muncul tuh hormon yang tidak bagus dalam hidup kita. Saya pernah dengar satu konferensi dokter-dokter di Darling Harbour, dan mereka katakan 70% kalau penyakit 70% itu kalau manusia positif, bukan positif maksudnya punya iman, mereka tidak pakai iman ya, positif, sakit penyakit 70% itu akan baik dengan sendiri. Tapi kalau kita makin negatif, hormon yang keluar itu hormon yang tidak bagus. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mulai sekarang bilang, kita akan berdoa bersama-sama. Amin. Kita katakan bahwa Tuhan, saya dengar firman Tuhan dan saya percaya. Amin. Jangan ada ragu-ragu. Sekarang percaya, amin. Amin. Ini ada berapa bilang? Saya lebih percaya lebih care. Ya, ini jeleknya Australia itu kayak gitu. Kenapa pada waktu mujizat di zaman Tuhan Yesus banyak orang datang ke Tuhan Yesus karena nggak ada Medicare. Ini jeleknya nih. Di sini berapa ibu-ibu saya ngomong, Tuhan bisa sembuhkan, dia langsung jawab, saya punya Medicare, dokter appointment sudah ada. Nah, memang benar Tuhan berikan itu semua melalui dokter, melalui Medicare, pemerintah semua itu baik. Kita mengucap syukur untuk itu. Amin. Tetapi itu bukan segalanya. Kalau mereka tidak bisa, kita datang saja kepada Tuhan. Kita kata Tuhan saya dengar. Dan hari ini saya mau datang dan percaya bahwa di dalam namamu ada kuasa kesembuhan. Karena oleh bilur-bilur engkau telah menyembuhkan. Yesaya 53 katakan, dialah yang memikul dosa kita dan sakit penyakit kita. Amin. Dan di dalam Keluaran 15 ayat 28 katakan, akulah Tuhan, I'm the God who heal you. Kita harus terima bahwa tidak semua ini harus tunggu dokter. Ada yang lebih tinggi dari dokter. Dan biarlah iman kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan pakai dokter, kita mengucap syukur. Dokter atau rumah sakit atau obat apa yang diberikan, kita mengucap syukur. Tapi harus tahu sumber kita adalah Tuhan. Amin. Itu baru belajar orang beriman. Iman yang punya doa sekarang punya kuasa. Tadi saya katakan bahwa kita orang baik-baik. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami, tetapi mulailah sekarang, mulai berkata-kata. Kalau itu harus berkata ribuan kali, saya siap kalau aku sembuh. Saya sudah sembuh. Darah Yesus sudah menyucikan saya. Darah Yesus, luka-luka Yesus menyembuhkan saya. Amin.
katakan di dalam Tuhan Yesus bahwa dengan saya menjamah, maka ada kuasa yang akan menyembuhkan saya. Ingat, berulang-ulang kali Tuhan Yesus katakan, imanmu telah menyembuhkan engkau. Saudara baca, lebih banyak daripada hanya ini. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Mungkin saat ini ada di otak yang kita tidak tahu. Banyak orang sedang takut sekarang ini adalah liver sama kidney yang tahu-tahu tidak berfungsi sudah ini. Ada yang jantung. Kalau yang berumur yang selalu khawatir demensia. Benar nggak? Demensia itu terjadi di mana-mana. Karena diabetes banyak sekali penyakit yang terjadi. Takut dengan diabetes. Ada yang kaki udah tidak kuat. Saya tidak tahu apa yang sekarang. Om Roni pernah sakit. Dan itu banyak pria semua sakit-sakit. Ya, yang 50 ke atas. Di sini sudah 50 ke atas, kecuali Robert aja 30-an. Semua kita bisa. Nah, ya. Ada yang takut karena pernah vaksin, ya. Vaksin gara-gara ini, ya, COVID ini vaksin dan katanya ada negatifnya begitu banyak penyakit yang keluar akibat vaksin itu. Itu semua boleh dunia bicara. Tapi kalau kita pegang janji Yesus, amin. Firman Tuhan katakan, Ia akan memulihkan engkau. Dia akan memulihkan. Jangan bilang, oh saya sudah pernah doa belum sembuh. Jangan berkata demikian. Katakan, Tuhan engkau. Hanya kata-kata demikian yang muncul tiap hari di dalam hidup kita. Dengan penuh ucapan syukur, Tuhan sudah menyembuhkan. Amin. Tuhan sudah menyembuhkan. Jadi jangan waktu sudah mau sembuh terus kata negatif mas yang tidak bagus potong gitu. Sama seperti kita mau tanam pohon bibit, baru muncul bibit, kan putus atau pindah-pindah gitu. Gak jadi, gak berbuah. Ini waktu itu saudara banyak yang tidak datang. Edi Logam itu pernah bicara, saya langsung nangkap di dalam hidup saya. Dia bilang begini, ini untuk suami istri aja. Jangan suka bertengkar, dia bilang suami istri. Karena kalau waktu bertengkar, berkat Tuhan sudah mau datang, kamu cabut dengan apa? Pertengkaranmu itu membuat pohon itu mati lagi. Mulai atau akarnya terjatuh. Mulai sekarang ada apa-apa mengalah. Ada satu buku yang terkenal ditulis oleh Derek Prince, saya pernah baca. Buku itu katakan mengalah itu indah. Amin. Digetok juga mengalah. Mengalah. Tuhan tidak akan izinkan kamu digetok. Kalau Tuhan tidak mengizinkan. Ya tidak akan ada yang mematokkan. Kalau kita itu karakternya seperti Yesus. Karena firman Tuhan kata tidak ada yang bisa terjadi kecuali Tuhan mengizinkan dalam hidupnya. Ada orang itu musuhnya itu apa, dia punya teman ininya itu suaminya istrinya. Jangan. Kita mulai sekarang katakan, Tuhan, banyak hal aku juga salah. Itu rendah hati. Banyak orang kan nggak mau bilang aku salah kan. Ada berapa orang ngomong sudah salah tapi nggak pernah say sorry kan. Mulai sekarang katakan I'm sorry. Belajar rendah hati. Ingat, saya pernah satu kali mempelajari tentang perceraian. Ada buku dan saya pelajari. Hampir semua perceraian itu karena apa? Tidak ada komunikasi yang bagus. Satu kasih salah, satu belum dengar sudah kasih salah, belum dengar ceritanya sudah kasih salah. Akhirnya apa?
Masalah kecil kan, biasanya bertengkar kan kecil kan, tapi mulai bawa yang macam-macam kan. Nah, waktu macam-macam itu yang mulai sakitkan hati kan, mulai timbul negatif langsung. Aku nggak bisa lagi hidup dengan laki-laki. Benar nggak? Berapa begitu banyak? Memang masalah uang ada, ya. Masalah yang percintaan hanya kecil, orang pikir besar, kecil. Masalah komunikasi yang paling banyak itu adalah masalah. Ada orang yang suami istri sampai sudah puluhan tahun menikah pun salah terus bicara terus. Baru bicara suami telinganya udah psh. Kenapa? Karena dia selalu menyentuh istri itu, ngomong nggak sadar menyentuh yang menyakiti suami terus. Ada loh, iblis itu pandai sekali untuk pakai itu, untuk tiap kali bicara langsung bermasalah. Hari ini bukan saja kita belajar menjadi orang baik, orang yang penuh kasih, orang yang penuh karakter Kristus, orang yang punya wibawa rohani, dan orang yang punya kuasa atas perkataannya sehingga kuasa mujizat Tuhan itu terjadi. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah mengajarkan apa yang Alkitab ajarkan. Bukan hanya sekedar belajar dari bagian tertentu, tapi kami ingin belajar keseluruhan apa yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Dan hari ini kami belajar tentang wibawa di dalam Kristus dan otoritas yang telah diberikan kepada kami, khususnya di dalam perkataan iman kami. Biarlah kami mulai hidup di dalamnya. Terima kasih untuk hari ini. Dan hari ini kami rindu ada titik permulaan baru dari perbendaharaan kata-kata kami. Bukan lagi mengutuk, bukan lagi menyalahkan orang lain, bukan lagi iba diri, tetapi kata-kata iman yang akan keluar dari hidup kami. Kata-kata yang akan membuat selaras dengan sorga punya kebenaran. Kata-kata yang keluar selaras dengan hati-Mu ya Tuhan. Mari hari ini Tuhan berkaryalah di dalam hidup kami. Transformasi hidup kami sehingga pengikutan kami kepada bukan hanya sebatas upacara, sebatas hari Minggu datang ke gereja, sebatas datang memberi persembahan, tetapi kami hidup di dalam kuasa kebenaran. Kami hidup di dalam wibawa otoritas Kristus yang sudah didelegasikan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini. Hari ini kami akan berdoa bersama-sama. Biarlah Tuhan setiap doa adalah permulaan dari kami mau menghidupi apa yang sudah tersedia bagi kami. Mari anak-anak Tuhan, kita sama-sama angkat tangan dan kita berdoa. Bapa Surgawi, ikuti. Kami sudah dengar firman-Mu. Firman yang penuh kuasa. Firman yang memerdekakan. Firman yang mentransformasikan. Hari ini kami sudah dengar kebenaran bahwa di dalam Yesus ada kuasa kemenangan, ada kuasa kesembuhan, ada kuasa keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu yang menyatakan bahwa orang perempuan itu waktu dia berkata di dalam hatinya bahwa aku akan sembuh saat aku jamah ujung jumpai baju Kristus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dan firman-Mu juga mengajarkan kepada kami bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Hari ini kami mendeklarasi bahwa seluruh tubuh kami, mulai dari otak sampai kepada kaki kami, sudah disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada penyakit apapun yang akan tinggal di tempat rumah Roh Kudus di sini. Karena tubuh ini sudah diserahkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar untuk setiap hari perkataan iman, sehingga mujizat terus terjadi. Mujizat terjadi di dalam hidup kami, dan kami akan membawa keluarga kami akan melihat kebesaran-Mu, dan kami akan membawa orang lain dan jadi saksi-Mu bahwa Tuhan yang kami sembah sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ia menyembuhkan, Ia memulihkan, Ia memberkati, Ia menolong, Ia ubahkan, Ia mentransformasi hidup, dan Dia selamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berjalan di dalam iman. Kami tidak mau berjalan dari hanya common sense kami, intelektual kami, tetapi kami mau berjalan dalam iman. Karena imanlah yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Meskipun kami bertambah umur, tetapi kami makin kuat. Meskipun kami makin bertambah apapun, tetapi firman Tuhan katakan kami akan berlari, tidak akan penat. Kami akan berjalan, kami tidak akan lelah. Karena Tuhanlah yang bekerja di dalam semua organ tubuh kami. Semua, mulai dari otak, jantung, liver, kidney, pankreas, semua bagian termasuk tulang-tulang kami, semuanya akan diperbaharui oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menyatakan itu kepada Kenneth Hagin, kepada Smith Wigglesworth. Tuhan, Engkau juga yang sama kami sembah. Amin. Adalah Tuhan yang menyembuhkan hidup kami. Haleluya. Biarlah kami tidak akan mati, tapi kami akan hidup untuk memproklamirkan kebesaran Tuhan. Kami tidak akan mati, tapi kami hidup. Kami patahkan semua kata-kata negatif, kata-kata yang tidak beriman itu dari hidup kami. Sumpah, serapah, kutuk, atau apapun, kami patahkan kuasanya. Dan kami deklarasikan kemenangan. Kami mendeklarasikan kehidupan. Dan seluruh hidup kami akan menjadi saksi Kristus. Semua yang percaya sama-sama